Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Latifatul Laili dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 2410631250065. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan atau mereview aplikasi bank digital yang berbeda dengan super apps bank konvensional nih teman-teman, yaitu SeaBank. Nah, SeaBank merupakan salah satu aplikasi bank digital yang hadir dengan konsep serba online tanpa kantor cabang fisik. Berbeda halnya dengan Wonder by BNI atau BCA Mobile yang terdapat gitu cabang fisiknya, teman-teman. Nah, aplikasi ini menekankan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi dalam mengakses layanan perbankan. Nah, proses pembukaan rekening dapat dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel teman-teman, tanpa perlu datang ke kantor cabang dan verifikasi dilakukan semuanya secara digital. Selain itu, si bank juga menawarkan bunga tabungan yang kompetitif, bebas biaya admin bulanan, serta terintegrasi yang erat dengan ekosistem e-commerce seperti Shopee, sehingga transaksi belanja teman-teman maupun pembayaran dapat dilakukan dengan lebih praktis. Nah, antarmuka si bank juga dibuat dengan sederhana dan ringan sehingga memudahkan pengguna baru maupun yang belum terbiasa dengan layanan keuangan digitalnya dapat menggunakannya dengan lancar. Jika dibandingkan dengan super apps milik bank konvensional, misalnya BCA Mobile, Livin by Mandiri, Brimo, atau Jago, atau Wonder by BNI, terdapat perbedaan mendasar pada orientasi dan fitur. Nah, super apps bank konvensional ini pada umumnya merupakan hasil transformasi bank besar yang sebelumnya berbasis cabang fisik. Aplikasi tersebut dirancang sebagai all-in-one platform yang bukan hanya menyediakan tabungan dan transfer, tetapi juga mengintegrasikan berbagai layanan seperti investasi reksadana, pembelian obligasi, asuransi, hingga layanan gaya hidup seperti pemesanan tiket, pembayaran tagihan, serta top-up e-wallet. Nah, dengan kata lain, super apps bank konvensional berfungsi sebagai ekosistem finansial sekaligus lifestyle hubungan yang lebih luas. Sementara si bank atau bank digital lain seperti si bank fokus pada layanan inti perbankan digital dengan integrasi e-commerce yang kuat. Nah, secara ringkas perbedaan utama antara si super apps dan juga bank digital ini tuh terletak pada fokus layanannya. Nah, si bank tuh lebih menekankan pada kecepatan, fleksibilitas, dan efisiensi sebagai bank digital murni, sedangkan super apps bank konvensional menunjukkan kelengkapan fitur lintas sektor yang menggabungkan kebutuhan finansial dengan gaya hidup. Nah, hal ini membuat si bank terasa lebih ringan dan praktis, sementara super apps lebih komprehensif namun cenderung lebih kompleks nih teman-teman. Nah, selain kemudahan yang ditawarkan, si bank juga menonjolkan dalam hal transparansi dan biaya operasional yang rendah. Tidak adanya kantor cabang fisik membuat bank digital ini bisa menghemat pengeluaran sehingga mereka mampu memberikan bunga tabungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, hal ini tentu menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang ingin menyimpan dana dengan imbal hasil yang lebih optimal. Jadi teman-teman kalau misalkan nyimpen dana di Bank itu tuh walaupun sedikit-sedikit itu bakal ada bunganya loh teman-teman, berbeda dengan bank super apps bank konvensional. Nah, si bank juga dari sisi keamanannya sudah dilengkapi dengan sistem enkripsi dan autentikasi berlapis seperti OTP atau one time password serta fitur biometrik sehingga aktivitas transaksi teman-teman tetap terjaga dengan aman meskipun seluruh proses berlangsung secara online. Nah, kelebihan lainnya adalah integrasi dengan Shopee yang memungkinkan pengguna menikmati kemudahan dalam bertransaksi belanja, top up Shopee Pay hingga pembayaran tagihan hanya dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Nah, jadi antara si Shopee, aplikasi Shopee e-commerce dan juga bank digital si bank ini tuh saling terhubung teman-teman. Jadi tinggal klik itu gampang banget. Nah, jadi dengan kata lain, si bank memiliki pengguna yang mengutamakan praktis, cepat, dan juga hemat biaya. Nah, di sisi lain, super apps milik bank konvensional hadir dengan pendekatan yang berbeda nih. Misalkan kita sebut saja Livin by Mandiri, BCA Mobile atau Brimo, aplikasi-aplikasi itu dirancang sebagai perluasan layanan bank tradisional yang sebelumnya sangat bergantung pada kantor cabang mereka. Nah, tujuan utama dari super apps bukan hanya memberikan layanan perbankan dasar, tapi juga menciptakan satu ekosistem digital yang komprehensif. Nah, pengguna tidak hanya bisa menabung atau transfer dana melalui si super apps ini, tetapi juga membeli produk investasi seperti reksadana, deposito online, obligasi, dan bahkan asuransi. Lebih dari itu, super apps ini juga menyediakan fitur gaya hidup seperti beli tiket, bayar listrik, pesan makanan, top up wallet, dan masih banyak lain. Nah, jadi bank konvensional menempatkan aplikasinya sebagai one-stop solution yang menggabungkan keuangan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Tapi jika dilihat dari segmen pengguna, si bank biasanya atau bank digital seperti si bank biasanya lebih menarik bagi generasi muda nih teman-teman.
Karena pengguna aktif e-commerce serta mereka yang ingin memiliki pengalaman perbankan yang tanpa ribet, tanpa harus ke kantor cabang, sebenarnya itu benar-benar kayak penyelamatnya gitu. Nah, proses pendaftaran yang cepat dan integrasi dengan platform belanja digital membuatnya lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari anak muda. Sementara itu, super apps bank konvensional lebih menyasar pengguna yang sudah terbiasa dengan layanan bank tradisional, tetapi ingin transisi ke digital dengan layanan yang lengkap gitu teman-teman. Nah, nasabah bank besar biasanya memerlukan fitur seperti pembayaran pinjaman, akses kredit, manajemen investasi, dan laporan keuangan yang lebih detail atau hal-hal yang belum dimiliki nih oleh si bank. Nah, dari sisi strategi bisnis, si bank ini memposisikan dirinya sebagai bank digital murni dengan biaya rendah dan kecepatan transaksi. Sementara super apps, bank konvensional menekankan pada diverifikasi layanan untuk memperkuat loyalitas nasabah mereka yang sebelumnya datang ke bank konvensional ini. Nah, artinya si bank itu fokus pada efisiensi dan integrasi e-commerce. Sedangkan super apps berfokus pada komprehensif ekosistem keuangan dan gaya hidup. Kedua model ini tuh memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, sisi bank ini itu tuh unggul dalam kesederhanaan dan efisiensi, tetapi terbatas dalam variasi layanan finansialnya. Nah, dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua itu nggak hanya soal fitur teman-teman, tapi soal identitas dan layanan orientasi layanannya. Nah, jadi sisi bank itu tuh ingin menjadi bank digital yang ramping, efisien, dan dekat dengan e-commerce. Mungkin kita langsung review aja ya, biar teman-teman tuh sama-sama tahu apa aja sih fitur-fitur yang ada di sisi bank ini. Kebetulan aku tuh download si bank itu tuh karena prokeran dan itu tuh ngebutuhin rekening bank digital teman-teman. Jadi aku baru banget download beberapa hari yang lalu. Ini mungkin langsung aku pencet aja ya, langsung aku review. Ini aplikasi si banknya teman-teman. Nah, di aplikasi si bank ini tuh udah menggunakan fitur yang tadi ada aku jelasin gitu. Di sini tuh udah menggunakan keamanan yang super bagus banget. Udah kayak bank konvensional super apps-nya. Dia udah pakai fitur biometrik. Ini mohon maaf layar aku rusak, tapi ini aku rekam kok teman-teman. Ini aku coba buka ya layarnya pakai sidik jari aku. Jadi bisa pakai PIN. Kalau misalkan teman-teman lupa PIN-nya bisa pakai sidik jarinya teman-teman. Nah, di sini itu banyak banget ya fitur-fitur ini udah kayak super apps-nya bank konvensional. Di sini kita bisa lihat saldo kita bisa umpetin juga saldo kita. Nih aku malu saldonya nol, kita umpetin aja kali ya. Nah, ini ada tabungan, ada deposito. Jadi kalau misalkan teman-teman nabung di sini, misalkan cuma 100.000 tuh pasti ada bunganya loh teman-teman. Gimana kalau teman-teman nabungnya sampai juta-jutaan itu pasti bunganya lebih besar. Jadi beda sama super apps kayak Wonder atau Livin by Mandiri. Kalau misalkan teman-teman nabung di si bank ini, teman-teman dapat bunganya. Ini bener-bener kayak penyelamat banget guys sih. Kayak kalau misalkan teman-teman tahu aplikasi Bibit ya, Bibit itu tuh nabung tapi bisa dapat bunga kan. Cuma itu tuh harus kayak milih milih saham atau milih reksadana. Tapi kalau misalkan di si bank itu teman-teman tinggal naruh uang tapi udah dapat bunga gitu kayak kok bisa? Nah, emang ini menarik banget ya teman-teman. Jadi si Bank ini cocok banget buat generasi-generasi muda yang masih ingin foya-foya tapi ingin nabung gitu. Jadi ini benar-benar menarik banget. Soalnya kalau bibit itu tuh penarikan pencairan dananya itu lama, tidak seperti si Bank yang udah langsung real time gitu bisa ditarik. Nah, ini langsung aja kita review ya teman-teman. Di sini ada fitur transfer. Nah, di sini tuh transfernya bisa transfer ke sesama ini, ke peer to peer ke sesama si bank, terus bisa juga ke bank lain. Ini udah kayak super apps aja teman-teman, bisa ke bank lain, bisa ke BNI, ke Mandiri, BCA, Brimo, dan lain-lain. Terus juga bisa bayar virtual account kalau misalnya teman-teman beli Shopee atau apapun itu tuh bisa langsung bayar pakai virtual account. Terus ada top up e-wallet juga. Nah, jadi dari beberapa super apps bank konvensional yang aku punya itu tuh ada yang tidak memiliki fitur top up e-wallet dan menurut aku tuh e-wallet kan sekarang tuh lagi penting banget ya, lagi kayak apa-apa tuh ngegunain e-wallet. Misalkan kayak ada acara transfer itu ke e-wallet dan teman-teman yang mungkin masih banyak yang belum mempunyai bank itu tuh menggunakan e-wallet seperti Dana atau OVO gitu. Ketika kita ingin men-top up e-wallet, itu tuh di salah satu atau di beberapa itu ada yang belum memiliki fitur top up e-wallet. Sementara si bank ini tuh udah punya
fitur top up e-wallet teman-teman yang bisa memudahkan kita untuk top up e-wallet yang kita punya gitu teman-teman. Terus ini juga bisa top up dan tagihan, terus bisa transfer grup, bisa transfer terjadwal. Misalkan teman-teman punya penghasilan nih, amin. Abis lulus teman-teman punya penghasilan 10 juta, amin ya Allah. Terus teman-teman tuh pengen transfer terjadwal ke orang tua teman-teman. Kayak misalkan, oh ini 10 juta aku pengen transfer deh. 25%-nya aku pengen transfer 2,5 tiap tanggal 30. Tuh bisa banget pakai transfer terjadwal. Amin ya teman-teman. Terus ini juga bisa tampilkan QR bayar. Itu biasanya kalau misalkan teman-teman lagi di Alfamart atau di toko-toko gitu teman-teman bisa tampilin QR-nya nanti di-scan sama mbak-mbak kasirnya teman-teman nih. Kok nggak kelihatan ya? Ya seperti inilah teman-teman. Jadi ini tuh ada QR-nya. Nanti di share screen-nya ada kok. Terus ini juga ada fitur favorit. Ini kayak mirip banget sama nggak mirip banget sih, cuma ya nggak jauh sama Wonder by BNI seperti itu. Cuma ini beda banget sama Livin by Mandiri sih. Nah, terus habis itu di sini kita ada fitur top up tagihan, top up e-wallet yang tadi udah aku jelasin. Terus ada undang teman juga nih. Biasanya tuh di aplikasi-aplikasi undang teman itu suka dapat benefit gitu loh teman-teman. Kayak misalkan di Shopee atau di Bukalapak atau di Lazada, Tokopedia. Itu kalau misalkan teman-teman ngundang teman kalian buat download aplikasinya, itu teman-teman bisa dapat benefit. Entah itu berupa uang, entah itu berupa apa gitu. Pokoknya teman-teman bisa dapat benefit hanya dengan mengundang teman-temannya teman-teman gitu, teman-temannya kalian. Kayak misalkan ada yang namanya kode referral ya. Nah, kalau misalkan kode referral teman-teman digunain sama teman-teman kalian, nah itu tuh bisa dapat teman-teman bisa dapat benefitnya sendiri tuh. Undang teman dan dapatkan 25.000, lumayan banget gak sih teman-teman? Kayak wow, ini nih ada cara-caranya tuh yang sering ditanyakan, syarat dan ketentuan. Ini bener-bener lengkap banget ya teman-teman. Ya aku belum, karena aku baru make si bank jadi aku belum belum punya temen yang bisa aku undang nih. Terus ini juga ada fitur tarik tunai. Wah, ini menarik banget ya. Nah, untuk tarik tunainya ini tersedia di gerai Indomaret terdekat ya teman-teman. Gak bisa di yang lain. Nah, biasanya nanti ada biaya adminnya sama lah kayak bank konvensional. Karena sisi bank ini tuh gak ada bank konvensionalnya yang bisa masukin kartu gitu. Jadi dia tarik tunainya itu di eh, gerai di Indomaret gitu, nggak bisa di bank yang masukin kartu yang slot gitu, nggak bisa teman-teman, karena ini tuh sekali lagi ini bukan super apps bank konvensional, dia nggak punya bank konvensional, nggak punya bank tradisionalnya, dia benar-benar pure pure 100% bank digital. Jadi ya ini tuh bisa ditarik tunainya tuh di Indomaret. Entah mungkin 5 tahun ke depan si bank pengen nyiptain bank konvensionalnya, kita nggak tahu ya, we never know. Terus setor tunainya, nah setor tunainya ini juga bisa melalui Indomaret. Kalau misalkan teman-teman habis gajian atau habis dikasih duit nih ya, pulang kampung dikasih duit sama orang tua kalian, tapi duitnya cash semua, sedangkan di perantauan apa-apa sekarang serba kris. Nah, teman-teman bisa setor tunai di Indomaret terdekat, biar nanti uangnya masuk ke akun si banknya teman-teman. Terus teman-teman juga kalau misalkan mau tuker ke teman kalian yang punya saldo nih, kayak, aku mau dong tuker saldo, itu bisa loh, bisa melalui mobile banking atau aplikasi-aplikasi Shopee-nya punya teman kalian. Nanti ditukar sama uang uang tradisional teman-teman, seperti itu. Di sini fiturnya banyak banget ya teman-teman ya. Semua layanannya aku sebutin satu-satu ya kali ya. Yang transfer ada fitur transfer sesama si bank lain, setor tunai, tarik tunai, virtual account, kris, transfer grup, tampilkan QR bayar. Terus di top up ini ada top up e-wallet, top up pulsa, top up data, dan juga top up roaming. Terus di tagihannya di sini teman-teman bisa bayar tagihan listrik juga loh teman-teman. Ada PLN, ada kartu kredit, ada TV kabel atau internet, BPJS nih menarik banget nih. BPJS, PDAM, angsuran kredit, PBB, Telkom, pasca bayar, edukasi, donasi dan zakat, dan di investasinya ada deposito dan hadiah instan, dan nilainya ini ada tambah saldo dan juga undang teman. Kita coba cek yang PLN kali ya. Nah, di sini tuh baru ada fitur PLN prabayar dan pasca bayar ya teman-teman. Jadi si pembayaran listrik ini belum bisa yang token gitu, sayang sekali. Belum bisa seperti aplikasi super apps-nya Wonder by BNI atau yang lain gitu. Jadi
baru bisa prabayar dan pasca bayar, nggak bisa token listrik yang kan kos-kos sekarang tuh biasanya pakai token listriknya. Jadi teman-teman kurang bisa gitu buat bayar listrik kalian menggunakan aplikasi si bank ini. Tapi jangan cuma karena satu kekurangan jadi melupakan semua kelebihan yang dimiliki sama si bank ya teman-teman. Karena aplikasi si bank ini tuh bener-bener mantep banget, bener-bener kalau misalkan teman-teman belum punya bank bisa download langsung bank ini tanpa datang ke bank konvensionalnya, tanpa datang ke cabangnya, bisa punya nomor rekening. Jadi teman-teman langsung aja download aplikasi Bank. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nabila Latifah Laili, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.